Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 metodologi penelitian tindakan kelas yang beranggotakan Agustin binti Kamaliah, Ahmad Hanafita Zoa, Ahmad Mihdat Mahda Fikia, Yesi Eko Agustina, Yuliana Lestari, dan Yusuf Afiandi. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan makalah kami yang berjudul tentang model-model penelitian tindakan kelas. Yang pertama, tentang penelitian tindakan kelas. Nah, penelitian tindakan kelas itu melalui definisi menjadi 3 kata, yaitu penelitian, tindakan, dan kelas. Penelitian itu merupakan kegiatan mencermati suatu objek. Jadi itu menggunakan aturan metodologi tertentu agar memperoleh data atau informasi yang bermanfaat untuk meningkatkan mutu suatu hal yang menarik dan hal-hal yang penting bagi seseorang peneliti. Nah, tindakan itu merupakan suatu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu yang dalam peneliti itu berbentuk rangkaian siklus kegiatan. Sedangkan kelas itu merupakan sekelompok siswa di dalam waktu yang sama dalam memperoleh pelajaran yang sama dari seorang pendidik. Dari ketiga kata di atas tadi dapat disimpulkan bahwa penelitian tindakan kelas merupakan suatu bentuk peneliti relaktif dan korelatif yang dilakukan peneliti dalam situasi sosial. Hal itu berguna untuk meningkatkan penalaran praktik sosial. Jadi, dalam hal ini, penelitian tindakan kelas itu memiliki kawasan yang lebih luas daripada PTK. Nah, penelitian tindakan itu diterapkan di berbagai bidang ilmu. Itu bisa di luar pendidikan, misalnya dalam kegiatan praktik, bidang kedokteran, manajemen. Penelitian tindakan yang berkaitan pada bidang pendidikan itu dilaksanakan dalam kawasan di sebuah kelas. Nah, maka peneliti tindakan ini disebut dengan PTK. Seperti itu. Terus selanjutnya siklus PTK atau penelitian tindakan kelas. Nah, masing-masing tahapan siklus penelitian tindakan kelas itu dapat dijelaskan menjadi 4 tahap. Yang pertama itu tahap perencanaan. Nah, pada tahap ini peneliti itu menjelaskan tentang apa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana peneliti itu dilakukan. Nah, penelitian tindakan kelas sebaiknya itu dilakukan secara kolaboratif sehingga menghindarkan unsur-unsur yang subjektif. Nah, di dalam penelitian tindakan kelas itu ada kegiatan pengamatan terhadap diri sendiri, yaitu seperti pada saat peneliti menerapkan pendekatan, model, atau metode pembelajaran sebagai upaya menyelesaikan masalah pada saat praktik penelitian. Yang kedua itu tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan itu dilakukan kegiatan implementasi atau penerapan perencanaan tindakan. Nah, di dalam kegiatan implementasi itu, seorang peneliti itu harus menaati perencanaan yang telah disusun. Hal itu perlu diperhatikan pada tahap itu adalah pembelajaran harus berjalan seperti biasanya, jadi tidak boleh kaku dan terkesan dibuat-buat. Kolaboratif itu disarankan untuk melakukan pengamatan secara objektif sesuai kondisi pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti. Nah, jadi kegiatan itu penting karena tujuan penelitian tindakan kelas itu untuk memperbaiki proses pembelajaran. Yang ketiga, tahap pengamatan. Pada tahap pengamatan, itu terdapat 2 kegiatan yang akan diamati, yaitu seperti kegiatan belajar peserta didik dan kegiatan pembelajaran. Pada pengamatan terhadap proses pembelajar, peserta didik itu dapat dilakukan oleh
peneliti itu sendiri sambil melaksanakan pembelajarannya. Sedangkan pengamatan terhadap proses pembelajaran, seorang peneliti itu dapat meminta bantuan kepada teman yang bertindak sebagai kolaborator untuk melakukan pengamatan. Jadi, kolaborator itu melakukan pengamatan pembelajaran itu harus berdasarkan instrumen yang telah disusun oleh peneliti yang sebelumnya. Nah, yang keempat itu tahap refleksi. Kegiatan refleksi itu dilaksanakan ketika kolaborator itu sudah selesai melakukan pengamatan terhadap penelitian itu tersebut. Jadi, kegiatan itu dapat berupa diskusi hasil pengamatan itu yang dilakukan oleh kolaborator dengan guru atau dengan peneliti. Nah, pada tahap ini itu merupakan inti dari peneliti tindakan kelas, yaitu seperti ketika kolaborator itu mengungkapkan hal-hal yang dirasakan sudah berjalan dengan baik pada saat peneliti mengelola proses pembelajaran. Nah, hasil refleksi itu dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merancang siklus-siklus berikutnya, sehingga pada intinya refleksi itu merupakan kegiatan evaluasi, analisis, pemaknaan, penjelasan, penyimpulan, dan identifikasi tindak lanjut dalam suatu perencanaan siklus-siklus yang berikutnya. Baiklah, selanjutnya model penelitian tindakan kelas menurut Kurt Lewin. Nah, model ini merupakan dasar atau acuan pokok dari adanya berbagai model penelitian tindakan lainnya, khususnya penelitian tindakan kelas. Nah, Kurt Lewin adalah orang yang pertama kali memperkenalkan AR model Kurt Lewin itu seperti model yang selama ini menjadi acuan pokok dasar dari berbagai model action research itu, terutama seperti classroom. Lewin adalah orang yang itu memperkenalkan konsep pokok. Menurut Lewin itu terdiri dari 4 komponen, yaitu berupa perencanaan, tindakan, pengamatan, serta refleksi. Nah, langkah di atas itu dilakukan secara berurutan seperti spiral dan dilakukan dalam siklus. Sementara itu, 4 siklus tersebut adalah langkah-langkah yang dikemukakan oleh Kurt Lewin, lalu dielaborasi lagi oleh Tessinger menjadi itu perencanaan, pelaksanaan, penilaian. Nah, sedangkan model penelitian tindakan menurut John Elliott yaitu model yang dikembangkan oleh beliau pada tahun 1991. Nah, Elliott itu adalah seorang pendukung gerakan atau guru sebagai peneliti. Beliau juga selalu berusaha mencari cara-cara yang baru untuk mengembangkan jaringan penelitiannya. Terus, dalam setiap siklus dapat terdiri dari beberapa aksi yang diantaranya itu 3-5 tindakan. Nah, disusun secara rinci agar proses pembelajaran itu dapat berjalan lebih lancar lagi, maka tahapan pada siklus John Elliott itu yang pertama identifikasi masalah. Nah, yang dimaksud identifikasi masalah yaitu proses menemukan masalah saat proses pembelajaran di kelas. Sedangkan penyelidikan itu kegiatan mengumpulkan informasi tentang masalah oleh peneliti. Rencana umum itu rencana awal tentang aksi yang dilakukan peneliti untuk menjawab suatu masalah. Implementasi langkah tindakan itu penelitian itu harus menerapkan perlakuan pada kelas sampel untuk memperbaiki suatu masalah. Nah, memonitori implementasi itu jadi pada tahap itu peneliti akan memantau dan mencatat hasil penerapan perilaku pada kelas sampel. Pada kali ini saya akan menjelaskan bagian pada model McKernan. Model McKernan di sini dikembangkan dari pemikiran model Kurt Lewin. Nah,
konsep dasar dalam model PTK yang dikemukakan oleh McKernan terdapat dua. Yang pertama, sangat penting untuk mengingat bahwa kita tidak perlu selalu terikat oleh waktu dalam hal ini, terutama untuk pemecahan masalah. Dan yang kedua, pemecahan masalah atau tindakan sebaiknya dilakukan secara rasional dan demokratis. Nah, model PTK McKernan ini juga disebut dengan model proses waktu. Nah, kenapa disebut model proses waktu? Karena tidak tampak adanya kegiatan observasi dan refleksi secara eksplisit. Maksudnya apa? Karena dalam tindakan PTK yang dilakukan oleh McKernan ini tidak terjadi secara langsung dalam satu waktu, tetapi bisa berlangsung bertahap-tahap atau biasa disebut dalam proses McKernan ini daur-daur atau daur 1, daur 2, seperti yang teman-teman lihat di peta konsep. Nah, yang perlu diperhatikan dari model ini adalah bahwa setiap daur tindakan yang ada selalu dievaluasi untuk melihat hasil tindakan, apakah tujuan dan permasalahan penelitian dapat tercapai. Jika tindakan yang diberikan sudah dapat memecahkan masalah, maka penelitian dapat diakhiri. Jika tidak, maka dilanjutkan ke daur berikutnya. Nah, siklus model McKernan ini bisa teman-teman lihat di peta konsep yang telah saya sematkan di makalah. Selanjutnya, model penelitian tindakan kelas menurut Duff Ebut. Nah, menurut Duff Ebut ini, bahwa penelitian tindakan kelas itu suatu studi yang sistematis dari praktek-praktek pendidikan oleh sekelompok orang atau partisipan melalui tindakan yang mereka itu prakteknya itu sendiri dan melalui refleksi yang juga mereka lakukan sendiri terhadap efek dari tindakan-tindakan yang telah dilakukan. Jadi, di dalam penelitian tindakan kelas, menurut Ebut, itu peneliti mencoba suatu gagasan-gagasan yang baru untuk melihat peningkatan atau perubahan sesuatu dalam bentuk efek nyata pada suatu situasi tertentu. Nah, lalu model penelitian tindakan kelas menurut Ebut itu dapat dijelaskan bahwa penelitian tindakan kelas itu dimulai dari suatu ide yang umum dan kemudian diamati sehingga kemudian bisa disusun perencanaan untuk melakukan suatu tindakan. Selanjutnya, model penelitian tindakan kelas menurut Kemis dan MC Taggart. Nah, menurut Kemis itu merupakan suatu pengembangan dari konsep dasar yang diperkenalkan Kurt Lewin. Hanya saja komponen acting dan observing itu dijadikan satu kesatuan. Oleh karena itu, keduanya tindakan yang tidak dapat terpisahkan terjadi dalam waktu yang sama. Suatu perencanaan itu menggunakan sistem spiral refleksi diri yang dimulai dengan rencana, tindakan, pengamatan, dan juga refleksi. Adapun rancangan model penelitian tindakan kelas menurut Kemis itu mencakup beberapa tahap. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Nah, tahap ini menjelaskan tentang apa, mengapa, di mana, dan bagaimana. Selanjutnya pelaksanaan atau acting. Nah, pada kegiatan implementasi ini, guru peneliti itu harus taat atas perencanaan yang telah disusun. Selanjutnya, tindakan atau observing. Nah, dalam tahap ini ada dua kegiatan, yaitu ada kegiatan belajar siswa dan juga pembelajaran yang diamati oleh temannya. Yang selanjutnya itu refleksi atau reflecting. Nah, tahap ini memproses data yang didapat saat suatu pengamatan itu terjadi. Jadi, data yang didapat itu kemudian ditafsirkan dan dicari eksplanasinya, dianalisis, dan disintesis. Nah, dalam proses pengkajian data ini, hal itu dimungkinkan itu dapat melibatkan orang luar seperti sebagai kolaborator, seperti halnya itu pada saat observasi. Nah, keterlibatan kolaborator itu sekedar untuk agar dapat membantu peneliti itu untuk dapat lebih tajam melakukan refleksi dan evaluasi. Sekian yang dapat
kelompok 3 sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.